Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Arsenal ancang-ancang gelontorkan 3,8 triliun rupiah di musim panas. Arsenal berniat merombak skuadnya musim panas nanti, terutama di lini depan. Manajemen kabarnya sudah siap menyiapkan dana 180 juta pound sterling untuk belanja pemain. Menurut Daily Mail, itu bakal jadi rekor pembelanjaan Arsenal setelah sebelumnya 150 juta pound sterling musim panas lalu. Dari total 180 juta pound sterling atau setara 3,8 triliun rupiah, sebagian besar dialokasikan untuk penyerang baru. Dua penyerang jadi incaran, yakni striker Real Sociedad Alexander Isak dan striker Everton Dominic Calvert-Lewin. Keduanya dianggap bisa merevitalisasi lini depan Arsenal yang sudah ditinggal Aubameyang dan bakal disusul Alexander Lacazette. Arsenal putuskan tidak perpanjang kontrak Alexander Lacazette. Arsenal dilaporkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Alexander Lacazette. Mereka memutuskan untuk tidak memberikan kontrak baru untuk sang striker. Arsenal tidak berencana untuk melanjutkan kerjasama dengan Lacazette karena Mikel Arteta tidak menghendaki hal itu. Lacazette memang performanya apik belakangan ini, namun Arteta menilai sang striker sangat tidak konsisten. Jadi ia hanya berencana menggunakan jasanya hingga akhir musim nanti, sembari ia berburu striker baru di musim panas nanti. Resmi AC Milan perpanjang kontrak Matteo Gabbia hingga 2026. AC Milan tidak membiarkan pemain mudanya Matteo Gabbia pergi ke klub lain. Pada Jumat 4 Februari 2022 dini hari tadi, raksasa Italia itu mengumumkan bahwa Gabbia sudah menandatangani kontrak baru. Milan mengumumkan kesepakatan kontrak baru dengan Gabbia melalui situs resminya. Kontrak tersebut bisa membuat Gabbia bertahan di San Siro sampai tahun 2026 mendatang. AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Matteo Gabbia telah memperbarui kontraknya dengan klub hingga 30 Juni 2026. Tulis Milan di situs resminya. Milan incar 3 pemain ini pada musim panas 2022. Milan memilih fokus untuk menuntaskan transfer para pemain incarannya pada musim panas 2022 mendatang. Mereka nanti akan menargetkan merekrut 3 pemain sekaligus. Mereka adalah Sven Botman, Renato Sanchez, plus Noah Lang. Kabar itu diklaim oleh jurnalis Italia Rudy Galetti via Sempre Milan. Galetti juga menambahkan Milan sudah mulai menggarap transfer itu dari sekarang. Laporan itu juga menyebut AC Milan mungkin akan harus menghabiskan dana mencapai 85 juta euro untuk ketiga pemain tersebut. Sven Botman disebut bernilai 30 juta euro, Renato Sanchez juga 30 juta, sementara Noah Lang 25 juta euro. Mancini punya andil dalam transfer Sensi dari Inter ke Sampdoria. Sensi meninggalkan Inter untuk bergabung dengan Sampdoria pada bursa transfer musim dingin ini. Ia kekeh pindah ke Sampdoria karena ingin membangun lagi karirnya usai cedera. Terungkap bahwa pelatih timnas Italia Roberto Mancini punya peran dalam kepindahan Sensi ke Sampdoria. Mancini turut mendorong Sensi hengkang dari Inter Milan demi mendapat menit bermain. Mancini sendiri masih rutin memanggil Sensi ke Gliazzurri. Vlahovic dan Zakaria bisa ubah permainan Juventus. Alessandro Del Piero mengomentari bergabungnya Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria ke Juventus. Del Piero menyebut penambahan dua pemain itu secara mendasar akan mengubah pendekatan taktik yang telah dimiliki Juve sejauh musim ini. Kebiasaan main dengan serangan balik mungkin saja tidak ada lagi. Mereka terlalu sering bersembunyi di balik pertahanan kuat. Kedua pemain baru ini terutama Vlahovic akan memberikan pendekatan yang berbeda, ucap Del Piero dilansir Sky Sport Italia.
Bilbao versus Madrid, Los Blancos tersingkir dari Copa del Rey. Langkah Real Madrid di Copa del Rey 2021-2022 harus terhenti di babak perempat final usai kalah 0-1 dari Athletic Bilbao. Kekalahan itu cukup mengejutkan karena Bilbao sanggup menang ketika laga tinggal menyisakan beberapa menit lagi. Awalnya laga Bilbao versus Madrid terlihat akan berlanjut ke babak tambahan karena hingga memasuki menit ke-85, kedua tim masih sama kuat 0-0. Namun pemain pengganti Bilbao yakni Alejandro Berenguer Premiro mencetak gol di menit ke-89. Gol tersebut membuat Madrid gugur dari Copa del Rey 2021-2022. Hasil Piala Asia Wanita 2022, Gilas Jepang via adu penalti, China bertemu Korea Selatan di final. Timnas Putri China Gilas Jepang 4-3 via adu penalti pada semifinal Piala Asia Wanita 2022 yang berlangsung di Stadion Sri Shiv Chhatrapati. Negeri tirai bambu berhak melaju ke final. Di laga pamungkas nanti, China akan bertemu Korea Selatan yang beberapa jam sebelumnya mengalahkan Filipina 2-0. Laga final berlangsung Minggu 6 Februari 2022, malam waktu Indonesia bagian Barat. Kamerun versus Mesir, The Pharaohs ke final usai menangi adu penalti. Laga semifinal Piala Afrika antara Kamerun versus Mesir harus diselesaikan lewat adu penalti. Setelah kedua tim bermain imbang 0-0 dari waktu normal hingga perpanjangan waktu, Timnas Mesir akhirnya memastikan diri melaju ke final Piala Afrika 2021 usai mampu mengalahkan Kamerun di babak adu penalti. Dengan skor adu penalti berakhir 3-1, Mesir lantas akan menantang Senegal di final Piala Afrika 2021. Momen Mo Salah gagal gocek kiper Kamerun yang tinggalkan gawang. Mesir memang mengalahkan Kamerun di semifinal Piala Afrika 2021 Jumat 4 Februari. Namun Mohamed Salah tak terlalu bersinar dalam laga tersebut. Salah sejatinya memiliki peluang emas untuk membuka keunggulan di menit ke-56. Pemain Liverpool itu mendapat bola usai pemain Kamerun melakukan salah umpan. Salah kemudian menggiring bola dan hanya tinggal berhadapan dengan kiper Kamerun, Andre Onana. Sayangnya ia gagal menggocek Onana. Mane versus Salah di final Piala Afrika 2021. Final Piala Afrika 2021 akan menghadirkan laga Senegal versus Mesir. Duel ini dipastikan dihiasi duel bintang Liverpool antara Sadio Mane versus Mohamed Salah. Mane dan Salah yang biasanya bekerja sama di The Reds kini harus saling sikut demi gelar Piala Afrika 2021. Kedua pemain ini sama-sama punya peran krusial mengantarkan negara mereka ke partai final. Mane berkontribusi dengan bikin 3 gol dan 2 assist untuk Senegal di ajang ini. Untuk Salah, torehannya, gol dan assist-nya di Piala Afrika 2021 memang lebih sedikit dari Mane. Ia baru mengemas 2 gol dan 1 assist untuk Mesir. Baik Salah maupun Mane kini membidik misi yang sama, yaitu meraih gelar Piala Afrika untuk pertama kalinya. Prestasi terbaik keduanya di ajang ini sama-sama adalah menjadi runner-up. Ralf Rangnick akhirnya buka mulut soal kasus Mason Greenwood. Pelatih interim Manchester United Ralf Rangnick akhirnya buka mulut soal kasus yang menimpa anak asuhnya Mason Greenwood. Akan tetapi Rangnick tak mengomentari kasus itu secara detail. Dia hanya menjelaskan bahwa persiapan timnya jelang pertandingan putaran keempat Piala FA melawan Middlesbrough sama sekali tak terganggu dengan berita soal Greenwood. Jelas itu adalah topik di dalam tim, tetapi mereka semua adalah manusia dan Mason adalah bagian dari grup sebelum kami istirahat. Kami bisa berlatih dalam keadaan normal dan kami menantikan pertandingan besok, tutur Ralf Rangnick. Gareth Southgate tutup pintu timnas Inggris untuk Mason Greenwood. Kasus penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan Mason Greenwood berbuah konsekuensi dari pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate.
Southgate diindikasikan menutup pintu tim nasional untuk sosok yang sempat digadang-gadang sebagai wonderkid Inggris tersebut. Jika mau ditilik ke belakang, maka keputusan Southgate ini bukan tanpa alasan. Mason Greenwood terbukti sudah pernah berulah sebelumnya. Pada September 2020, Greenwood bersama Phil Foden juga sempat ketahuan menyeludupkan dua perempuan saat memperkuat timnas Inggris. Southgate pun kala itu bersikap tegas dengan memulangkan Phil Foden dan Mason Greenwood. Paul Pogba masuk skuad Manchester United lawan Middlesbrough. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick memastikan gelandang Paul Pogba sudah kembali bergabung dengan tim setelah sempat absen karena cedera. Menjelang laga melawan Middlesbrough di Piala FA Sabtu 5 Februari. Dikutip dari situs resmi klub, Rangnick tidak menutup kemungkinan Pogba akan turun dari menit pertama pada laga itu. Ia juga menjelaskan saat ini masih ada beberapa pemain yang absen, salah satunya Edinson Cavani. Paul akan menjadi bagian dari grup, dia bahkan mungkin akan masuk ke dalam 11 pertama. Masih ada beberapa pemain yang absen, Eddie Cavani hanya akan kembali pada akhir pekan, terang Rangnick. Jumpa MU, pelatih Middlesbrough larang timnya minta tukar jersey dengan Cristiano Ronaldo CS. Manajer Middlesbrough, Chris Wilder, melarang para pemainnya untuk meminta bertukar jersey dengan pemain Manchester United Sabtu 5 Februari besok. Mereka memiliki beberapa individu luar biasa yang dapat menyakiti Anda dan melukai tim di seluruh Eropa dan Premier League, tutur Wilder. Tetapi itu bukanlah sebuah pemandangan bagi para pemain kami. Ini bukan situasi untuk bertukar jersey. Saya tidak ingin orang-orang yang pergi ke Old Trafford menikmati kunjungannya itu. Saya tidak ingin orang-orang yang pergi ke Old Trafford menikmati kunjungan itu, tugasnya. Resmi ke Liverpool, Luis Diaz langsung ungguli rekor Mohamed Salah. Baru saja resmi menjadi pemain baru Liverpool pada bursa transfer Januari 2022 lalu, Luis Diaz sudah mengungguli rekor bintang The Reds Mohamed Salah. Seperti diketahui, Luis Diaz dibeli oleh The Reds dengan mahar 45 juta euro di awal, lalu ada tambahan 15 juta euro dalam bentuk bonus. Biaya transfer Luis Diaz tersebut tercatat lebih unggul dari nominal yang diberikan Liverpool kepada AS Roma saat mendaratkan Mohamed Salah pada 2017 silam. Saat merekrut Mohamed Salah, manajemen menggelontorkan dana sebesar 42 juta euro. Tidak hanya Salah, transfer Luis Diaz juga mengungguli Sadio Mane saat dibeli dari Southampton dengan mahar 41,2 juta euro. Masalah Aubameyang di Arsenal cuma sama Mikel Arteta saja. Sejak terjadi masalah pada bulan Desember lalu yang juga membuatnya kehilangan ban kapten Arsenal, Aubameyang lebih memilih diam. Sampai saat ini pun ia enggan membuka mulut soal apa yang terjadi antara dirinya dengan Arteta. Namun Aubameyang memberikan sedikit bocoran seputar apa yang membuat dirinya kesulitan di Arsenal. Ia tidak memungkiri kalau ada masalah antara dirinya dengan mantan asisten Josep Guardiola di Manchester City tersebut. Ya, saya pikir masalahnya hanya dengan dia dan kemudian saya membuat keputusan ini. Saya tidak bisa memberitahu Anda lebih banyak lagi. Dia tidak senang dan cuma itu, kata Aubameyang dikutip dari Metro. Saya tidak bisa mengatakan yang lainnya karena itulah yang terjadi. Saya sangat senang. Saya lebih baik dengan cara seperti ini. Cuma itu. Lanjutnya. Eriksen diharapkan bisa tampil dalam beberapa pekan mendatang. Manajer Brentford Thomas Frank mengatakan bahwa dia berharap pemain baru mereka Christian Eriksen akan dapat tampil dalam beberapa pekan mendatang. Namun Frank tidak dapat membuat penilaian penuh sampai dia melihatnya berlatih. Frank, yang timnya akan bermain melawan Everton pada putaran keempat Piala FA Sabtu, mengatakan pemain berusia 29 tahun itu akan berlatih dengan rekan satu timnya yang baru untuk pertama kalinya Senin depan. Christian memiliki fondasi fisik yang kuat dan telah melakukan berbagai macam tes, kata Frank. Dia telah banyak berlari, banyak berlatih, jadi dia telah melakukan cukup banyak hal selama beberapa bulan terakhir sehingga fondasi fisiknya baik-baik saja. Sulit untuk mengatakan kapan dia dapat tampil. Saya akan tahu lebih banyak setelah Senin. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like,
komen, share, dan juga subscribe ya. See you, geng!